Halo semuanya, selamat datang di channel saya Muhammad Yunus Media. Saya Yunus bakal membagikan konten mengenai ini ada seputar berita tentang JID sebut PSSI telah membuat keputusan terbaik. Kemudian ada lagi dari langsung ke apakah sisa token listrik diskon 50% akan hangus. Kemudian berita ketiganya ada TNI AL akui prajuritnya tembak bos rental mobil 2 pasukan elit Kopaska dan 1 KRI Bontang. Kita ke berita ini dulu ya, mengenai apakah sisa token listrik diskon 50% akan hangus. Nggak usah berpanjang lebar ya, langsung aja kita mulai beritanya. Diskon token listrik 50% pada Januari dan Februari 2025 menarik minat masyarakat luas. Diskon token listrik ini diberikan bagi pelanggan dengan daya terpasang hingga 2200 volt ampere ke bawah. Adanya diskon token listrik 50%, pelanggan prabayar bisa membeli token listrik dengan nominal setengah dan dari biasanya untuk mendapatkan daya listrik kWh yang sama, atau membeli token listrik nominal biasa untuk mendapatkan jumlah kWh 2 kali lipat. Menurut informasi resmi PLN, program diskon listrik 50% akan berlangsung hingga 28 Februari 2025. Kemudian muncul pertanyaan, apakah sisa token yang sudah dibeli dengan tarif diskon 50% akan hangus? Mari kita bahas ini selengkapnya. Menjawab pertanyaan tersebut, PLN memastikan bahwa sisa kWh maupun nomor token yang belum diinputkan tidak akan hangus dan bisa digunakan di bulan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan ataupun ini nih, ada tanggapan. Hai Kak, admin informasikan apabila masih terdapat sisa kWh maupun ada nomor token yang belum diinputkan, maka token tersebut tidak akan hangus ya Kak. Jadi dapat digunakan di bulan berikutnya. Kakak tulis akun @pln mobile. Ditegaskan bahwa token listrik tidak memiliki masa aktif ya, tapi akan kadaluarsa apabila tidak digunakan melampaui 50 kali transaksi berikutnya. Sebagai contoh, apabila pelanggan hari ini melakukan transaksi pembelian kemudian disimpan, belum diinput ya, sampai dengan pelanggan melakukan transaksi pembelian kembali sebanyak 50 kali transaksi, maka nomor token yang tadi belum diinput atau disimpan akan kadaluarsa. Dan untuk nomor token transaksi pembelian token yang ke-1 dan seterusnya, maka saat diinput ke KWH meter akan tertera usang atau kadaluarsa dan tidak dapat diinput ke KWH meter. Mohon untuk selanjutnya tidak menyimpan nomor token dalam kurun waktu yang terlalu lama ya Kak, tulis PLN. Nah, adapun batas maksimal pembelian token listrik diskon 50% dilansir dari pemberitaan sebelumnya, terdapat pembatasan pembelian listrik diskon 50% pada Januari dan Februari 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh pelanggan memperoleh diskon listrik secara merata. Adapun batas maksimal pembelian token listrik tarif diskon 50% sesuai daya terpasang sebagai berikut. Daya 450 volt ampere, maksimal pembelian token listrik 324 kWh, harga listrik per kWh Rp415, total maksimal pembelian token listrik 134.000, diskon listrik maksimal 67.000, daya 900 volt ampere, maksimal pembelian token listrik 648 kWh, harga listrik per kWh 1.352, total maksimal pembelian token listrik 876.000, diskon listrik maksimal Rp438.048. Maksimal pembelian token listrik 936 kWh, harga listrik per kWh-nya 1.444. Total maksimal pembelian token listrik Rp 1,35 juta, diskon listrik maksimal Rp676.119. Daya 2200 volt ampere, maksimal pembelian token listrik 1.584 kWh, harga listrik per kWh-nya Rp1.444, total maksimal pembelian token listrik 2,28 juta, diskon listrik maksimal 1,14 juta. Terkait adanya diskon token listrik 50% ini, PLN mengimbau agar masyarakat tidak perlu terburu-buru membeli token listrik karena diskon listrik 50% masih akan berlaku sepanjang bulan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan diskon listrik 50% bisa dinikmati secara otomatis bagi pelanggan yang masuk dalam kriteria. Pemberian diskon listrik 50% ini tidak membutuhkan mekanisme berbelit bagi pelanggan dengan daya 450 volt ampere.
1900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan PLN dari 2200 volt ampere ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025, ujar Darmawan dalam keterangan resmi yang dikutip kompas.com Senin 6 Januari 2025. Kami juga memastikan dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah untuk menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbeli, pungkas dia. Nah, kita lanjut berita kedua ya. Jais sebut PSSI telah membuat keputusan terbaik. Kapten Timnas Jais menyatakan PSSI telah melakukan yang terbaik demi meneruskan langkah positif Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Pergantian pelatih di jeda waktu 2,5 bulan sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret menurut Jais sangat tepat untuk mendatangkan timnas sehingga bisa meraih poin maksimal pada 4 laga tersisa. Meskipun pergantian pelatih dimanapun merupakan sesuatu yang berat, namun saya percaya Federasi atau PSSI telah mengambil keputusan dengan berdasarkan yang terbaik bagi Indonesia. Mari kita tetap bersatu dan selalu berjuang bersama menuju cita-cita kita Garuda, ucap Jai yang ditulis di IG pribadinya. Pemain yang merumput di klub Serie A Venezia ini juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih Sintayong atas kerja yang dihasilkan selama ini. Coach Shin, terima kasih atas kenangan yang telah dihasilkan selama di timnas. Kita telah menorehkan sejarah bersama dan saya akan terus mengenang setiap momen kebersamaan yang kita lakukan, ucap Jai Idses. Nah, adapun berita ketiga, langsung aja ke berita ketiga kita dari TNI AL, akui prajuritnya tembak bos rental mobil, 2 pasukan elit Kopaska dan 1 KRI Bontang. TNI AL melalui Panglima Komando Armada TNI Angkatan Laut Laksamada Madya Denny Hendrata mengakui prajuritnya tembak bos rental mobil di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak 2 Januari 2025. Denny menyebutkan 2 dari 3 anggota TNI AL yang melakukan penembakan merupakan oknum anggota komando pasukan kata Kopaska. 3 orang itu 2 dari Kopaska Koarmada 1 dari KRI Bontang, kata Denny dalam konferensi pers di Jakarta 6 Januari 2025 menukil kompas.com. Yang menjelaskan insiden tersebut berawal dari persoalan pembelian mobil bodong. Dalam insiden tersebut, ia mengakui bahwa ada anggota melakukan penembakan. Insiden berpangkal ya dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan, jelas ini. Penembakan itu menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka. Denny menyebutkan mulanya ia mendapatkan laporan ada 3 anggota Koarmada TNI AL yang dikeroyok orang tak dikenal. 3 anggota tersebut berinisial Sertu A, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak, Tangerang, kata Denny. Denny menyebutkan ketiga anggota Koarmada TNI AL itu sudah diproses hukum oleh Pusat Polisi Militer TNI AL. Kami ingin menegaskan sikap Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami jika terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI, ujarnya ya. Sementara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspoma Laksamana Muda TNI Samista mengungkapkan bela sungkawa kepada keluarga korban atas peristiwa penembakan di rest area tol Tangerang Merak yang diduga melibatkan prajurit TNI Angkatan Laut. Samista mengatakan tidak ada seorang pun yang menginginkan peristiwa ini terjadi. Saya pribadi menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada pihak keluarga atas kejadian ini, kata Sasmita dalam konferensi pers di markas Koarmada RI Jakarta Pusat 6 Januari 2025. Kejadian ini dan musibah ini tentunya tidak menginginkan tidak menginginkan ini akan terjadi, mungkin itu sudah kehendak yang maha kuasa, ujar dia. Kendati demikian, ia menegaskan pihaknya di Puspomal terus bekerja sejak menerima informasi mengenai penembakan tersebut pertama kali. Salah satu langkah pertama yang dilakukan Puspomal adalah berkoordinasi dengan Polda Banten. Kami selalu berkoordinasi untuk mencari titik terang. Dari hasil penyidikan itu benar bahwa penembakan yang terjadi di kilometer 45 dilakukan oleh oknum TNI AL, tegasnya.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Panglima Armada maupun Bapak Kapolda Banten, kami Pospoma akan terus mendalami tambah dia. Yang melanjutkan, terduga pelaku yang merupakan anggota TNI AL juga sudah diamankan Puspoma. Sasmita berjanji jajaran TNI AL akan selalu terbuka dalam dan menyampaikan apapun fakta terkait kasus ini. Apabila ada satu keterlibatan yang betul mengarah pada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu dia 3 berita yang saya paparkan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.